Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Sebelum kita mulai ceritanya, saya minta dukungan dari teman-teman dengan cara klik tombol subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, yaitu kisah yang diambil dari akun Twitternya Bristory, yaitu kisah yang berjudul Penumpang Bis Transjakarta. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Sekedar mengingatkan, berdoa sebelum perjalanan adalah hal yang harus dilakukan. Meminta keselamatan kepadanya supaya dijauhkan dari mara bahaya, termasuk dijauhkan dari kejadian yang menyeramkan. Malam ini, salah satu teman akan menceritakan kisah yang dia alami ketika dalam perjalanan pulang dari kantor menggunakan bis Transjakarta. Hujan di jam 9.30 malam menambah kesempurnaan hari Kamis ini. Seharian berkutat dengan pekerjaan kantor, menyedot nyaris semua energi yang aku punya. Hanya tersisa sedikit tenaga yang bisa dikerahkan untuk perjalanan pulang. Aku Siska, karyawati sebuah perusahaan yang berkantor di Jakarta Barat. Sudah nyaris 2 tahun bekerja di tempat ini. Perusahaan yang lingkungan kerjanya aku suka, cukup nyaman untuk bekerja mencari nafkah. Rumahku di daerah Rempoa, Jakarta Selatan. Bersama ibu dan adik, aku tinggal di rumah yang sebenarnya terlalu besar bagi kami. Ayah sudah tiada sejak aku masih kecil. Kakak satu-satunya tinggal di luar kota bersama suami dan anaknya. Sebenarnya jarak rumah ke kantor enggak terlalu jauh, hanya sekitar 16 km kalau dilihat melalui Google Map. Tapi ini Jakarta, yang harusnya dekat, malah bisa memakan waktu lebih lama karena banyak faktor. Aku pengguna transportasi umum, bis Transjakarta atau masih sering juga disebut busway, dan angkot menjadi tumpuan perjalanan setiap hari. Sama juga dengan malam ini, aku harus naik bis Transjakarta menuju Lebak Bulus. Dari Lebak Bulus nanti akan lanjut menggunakan angkot menuju Rempoa. Sudah nyaris jam 10, aku masih di lobi gedung menunggu hujan deras berhenti, atau seenggaknya meredah. Dasar aku, di waktu yang sepertinya mulai masuk musim penghujan ini, malah enggak bawa payung. Mbak Siska, pakai payung ini aja, enggak apa-apa. Tapi besok bawa lagi ya. Pak Andi, security, tiba-tiba sudah berdiri di sampingku, menawarkan payungnya dengan senyum sumringah. Enggak pak, makasih. Bentar lagi juga berhenti hujannya. Duh, bukannya menolak rezeki, tapi payung yang Pak Andi tawarkan adalah payung hitam berukuran sangat besar, dengan gagang kayu melengkung yang besar juga. Enggak ah, aku mikir bawaannya besok akan repot. Jarak antara lobi gedung kantor dan halte bis Transjakarta enggak terlalu jauh. Dari tempatku berdiri sekarang ini pun haltenya sudah kelihatan. Hanya cukup berjalan kaki sebentar, lalu naik jembatan penyeberangan yang sekaligus menuju halte. Sampai deh. Ah, akhirnya reda. Bergumam sendiri aku melihat hujan yang berkurang intensitasnya. Pak Andi, aku pulang ya. Aku pamit ke Pak Andi yang dari tadi sudah setia menemani. Lalu setengah berlari, aku menuju gerbang gedung, lanjut menuju jembatan penyeberangan. Untunglah jembatan penyeberangan memiliki atap. Aku jadi enggak kehujanan. Gerimis ternyata hanya sebentar. Seketika berubah lagi menjadi hujan deras. Aku yang sudah berdiri di depan loket bisa bersyukur karena sudah berada di tempat aman dari hujan. Mas, masih ada kan ya bisnya? Sudah jam 10 lewat. Aku memastikan lagi mengenai keberadaan bis dengan bertanya kepada mas petugas. Karena di aplikasi ponsel enggak terlihat ada bis yang mendekat. Masih ada mbak, silakan tunggu aja, jawab mas petugas. Ah, lega mendengarnya. Duduk manis di kursi, aku menunggu kedatangan bis.
sambil sesekali melihat ke jalan tempat kemunculannya. Jam 10:30 lebih sedikit. Hati mulai gundah gulana karena bis belum muncul juga. Sementara hujan masih saja deras turunnya. Di halte Grand Garden ini hanya ada aku dan beberapa petugas yang sepertinya sudah mulai bersiap untuk pulang. Sinar terang tiba-tiba muncul mendekat. Kelihatan kalau itu adalah dari lampu kendaraan yang berukuran besar. Sungguh lega perasaan ini. Berdiri dari duduk, lalu aku mendekat ke pintu halte, menunggu bis untuk benar-benar sampai dan berhenti. Akhirnya bis berhenti tepat di hadapan. Pintunya terbuka, lalu aku melangkahkan kaki untuk masuk. Bis ini adalah bis yang panjang, jadi seperti bis gandeng. Entahlah apa biasanya disebutnya. Yang pasti tempat duduknya berjajar di kanan kiri, saling berhadapan. Aku memilih tempat duduk yang sejajar dengan supir, gak jauh dari tempat Pak Supir yang sedang duduk di belakang kemudi. Sementara petugas Transjakarta yang satu lagi berdiri di dekat pintu paling belakang. Bis mulai berjalan perlahan meninggalkan halte, sementara hujan masih turun cukup deras. Sepertinya ini bis terakhir. Terlihat dari penumpangnya yang sangat sedikit. Aku menghitungnya hanya ada 4 orang selain aku. 3 laki-laki di badan bis belakang, 1 perempuan duduk di kursi yang berseberangan denganku. Kursi khusus penumpang wanita. Seperti biasa, lampu di dalam menyala terang. Dengan begitu, aku dapat melihat dengan jelas ke setiap bagian bis. Dalam gelapnya malam yang semakin larut, kami membelah barat Jakarta menuju bagian selatan, menyusuri jalan yang biasa disebut dengan jalan panjang. Ponsel di tangan menjadi fokusku untuk menghabiskan waktu. Bukan kebetulan, di malam Jumat memang biasanya adalah waktu untuk membaca cerita seram yang ada di Twitter. Cerita dari Mas Ed Bristory sudah menjadi langganan bacaanku. Bis sudah sangat sepi karena 2 penumpang sudah turun. Jadi hanya tinggal aku dan penumpang laki-laki yang duduk di kursi paling belakang. Pada bagian depan hanya ada aku dan Pak Sopir. Sekali lagi hujan masih turun sangat deras. Nyaris sudah setengah perjalanan. Beberapa halte pemberhentian sudah terlewati. Aku masih fokus membaca cerita Mas Bri. Tapi ternyata pada saat inilah peristiwa seram mulai terjadi. Ketika mata masih terus mengarah ke layar ponsel, tiba-tiba seperti ada sesuatu yang mengganggu perasaan. Waktu itu posisi bis sedang berhenti di halte salah satu rumah sakit. Entah kebetulan atau gimana, tapi saat itu bis berhenti cukup lama. Enggak seperti biasanya. Kalian pernah kan merasa kalau seperti ada yang sedang memperhatikan kita? Walaupun enggak atau belum melihat langsung ke siapapun yang mungkin memang sedang memperhatikan, tapi perasaan mengatakan demikian. Pernah kan? Nah, aku merasakan hal seperti itu. Seperti ada yang sedang memperhatikan. Yang pertama kali aku lakukan adalah melihat sekeliling. Pandangan menyapu ke seluruh sudut bis. Masih sama, situasi masih sepi. Hanya ada aku dan penumpang laki-laki yang sedang tidur di kursi paling ujung belakang. Suara hujan deras yang sesekali disertai petir jadi semakin jelas terdengar karena pintu bis dalam keadaan terbuka. Ketika pandangan kembali mengarah ke depan, saat itulah akhirnya aku menemukan ada seseorang yang sedang memperhatikan. Ada perempuan sedang berdiri di atas tangga menuju jembatan penyeberangan. Jembatan yang sekaligus dipergunakan untuk jalan menuju halte bis. Aku sama sekali gak mengenali perempuan itu, gak kenal. Dia hanya berdiri diam menghadap ke arah bis. Aku berpikir mungkin dia sedang berteduh dari hujan yang memang turun semakin deras. Kalau memang hanya berteduh, aku gak akan memperhatikan dia juga. Yang sedikit membuat creepy ternyata wajahnya. Pandangannya mengarah ke aku, memperhatikan aku. Cukup menyeramkan. Jarak kami memang enggak terlalu dekat, tapi lampu penerangan di atas tempat dia berdiri masih menyala terang. Cukup membuatku untuk dapat melihat jelas wajah dan penampilannya. Rambutnya panjang tergerai, mengenakan gaun hitam panjang. Beberapa detik kami saling berpandangan. Lalu seperti tersadar,
Aku langsung menundukkan wajah ketika senyum mulai mengembang di wajahnya yang pucat dan sedikit basah karena kena serpihan air hujan. Merinding melihatnya. Untunglah, kemudian pintu tertutup, lalu bis mulai berjalan lagi. Detik berikutnya, karena penasaran, aku memberanikan diri untuk melihat kembali ke perempuan itu. Ternyata, dia masih berdiri di tempatnya, dengan wajah terus mengikuti pergerakan bis yang bergerak semakin menjauh, memperhatikan dengan senyum yang masih mengembang. Ah, bukan apa-apa. Mungkin itu hanya seseorang perempuan yang mengira kalau aku kenal dengannya. Itu yang ada di pikiranku, mencoba menghilangkan rasa cemas yang mulai timbul. Gak berapa lama kemudian, bis kembali berhenti di halte ITC Permata Hijau. Kali ini bis berhenti hanya sebentar, karena memang gak ada penumpang yang naik atau turun. Tapi, walaupun hanya beberapa detik berhenti, ada kejadian aneh lagi yang terjadi. Ketika bis berhenti, aku melihat sesuatu. Gak persis di hadapan, tetapi pintu bis yang berada di depan tempat aku sedang duduk memiliki kaca. Dari kaca itu, aku dapat melihat keluar. Nah, melalui kaca itulah aku melihat sesuatu, seseorang. Aku melihat perempuan itu lagi. Perempuan yang tadi berdiri di tangga halte. Penampilannya sama persis. Kali ini, penerangan gak sebagus ketika pertama kali melihat dia. Tapi dalam remang, aku yakin kalau itu orang yang sama. Dia berdiri di bawah pohon di atas separator jalan, di bawah derasnya hujan yang masih turun cukup deras. Sekali lagi, dia berdiri diam memperhatikan. Sekilas aku dapat melihat senyum di wajahnya. Hanya beberapa detik, kemudian bis kembali berjalan. Kecemasan semakin membuncah, rasa takut mulai timbul. Tapi tetap saja aku memaksa otak untuk mengusir pikiran seram di kepala. Di halte-halte berikutnya masih belum ada juga penumpang yang naik. Padahal aku berharap semoga ada penambahan penumpang, mengurangi keheningan bis yang semakin lama sepertinya semakin mencekam. Ah, semoga hanya pikiranku saja. Mall Gandaria City masih kelihatan ramai. Sepertinya karena bertepatan dengan jam pulang para karyawannya. Gak lama setelah mall, bis mulai masuk underpass, terowongan bawah yang agak panjang. Di tengah-tengah terowongan, tiba-tiba lampu di dalam bis mati total. Entah kenapa, seketika itu pula keadaan menjadi gelap gulita. Tapi hanya beberapa detik setelahnya lampu kembali menyala. Syukurlah, bikin kaget aja. Nah, ketika lampu kembali menyala, aku kembali terkejut, ketakutan. Dari sudut mata sebelah kiri, aku seperti melihat ada penumpang baru sedang duduk di ujung belakang. Refleks, aku langsung melihat ke belakang. Astaga, ternyata perempuan bergaun hitam itu sedang duduk di kursi belakang, berdekatan dengan penumpang laki-laki yang sedang tertidur pulas. Dia duduk diam. Kali ini wajahnya menghadap ke depan, ke jalan raya, gak sedang memperhatikanku. Aku ketakutan, karena sangat yakin kalau sebelum insiden lampu mati tadi, gak ada satupun penumpang yang naik. Jantung berdegup kencang, ketakutan, tapi masih mampu bergeser posisi duduk untuk lebih dekat lagi ke Pak Supir. Gak berani melihat lagi ke belakang, aku arahkan pandangan terus ke depan, ke jalan raya yang masih saja terguyur hujan. Selepas halte Mall Pondok Indah, bis semakin mendekat ke terminal Lebak Bulus. Aku masih belum berani melihat ke belakang. Sialnya, sepertinya belum ada satupun penumpang yang naik. Setiap halte yang kami lalui selalu dalam keadaan kosong. Memasuki perumahan Pondok Indah, suasananya gelap karena lampu gak sebanyak ketika kami melewati mall. Apalagi kalau sudah mendekat ke bundaran, sungguh gelap. Ketika keadaan di luar gelap itulah, walaupun gak secara langsung, tapi aku dapat melihat isi bis dari pantulan kaca depan sampai ke bagian paling belakang. Saya melihat pantulan dari kaca itu, aku mulai menangis pelan, ketakutan, merinding sekujur badan. Dari pantulan kaca, aku melihat kalau perempuan itu ternyata masih ada di dalam bis, tapi sudah berpindah tempat.
Dia duduk jadi lebih mendekat ke tempatku, persis di samping pintu keluar. Jarak kami hanya beberapa meter, dipisahkan oleh beberapa kursi dan pintu. Sekelebatan, aku melihat dia tetap duduk diam, menghadap lurus ke depan. Tuhan, aku takut. Perjalanan dari Pondok Indah ke terminal Lebak Bulus yang enggak terlalu jauh, jadi terasa sangat panjang. Akhirnya bis berhenti di Lebak Bulus. Belum berani melihat ke belakang. Nekat aku menggedor sekat pembatas yang memisahkan penumpang dengan kabin supir. Pak, aku boleh keluar dari pintu itu aja. Sambil menangis aku meminta izin Pak supir untuk turun melalui pintunya. Syukurlah beliau mengizinkan. Aku langsung masuk ke kabin supir. Ada apa mbak? Tanya Pak supir. Saya takut pak, ada penumpang serem. Jawabku pendek sambil gemetar. Lalu aku keluar dan berjalan meninggalkan bis. Setelah sedikit sudah menjauh, aku memberanikan diri untuk melihat ke belakang, ke arah bis. Perempuan itu masih ada. Dia sudah berdiri di depan pintu, memperhatikan aku sambil tersenyum. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.